semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan wadilahnya Allah kepada almarhum semuanya sehingga semuanya terima segala amalnya, diampuni segala dosanya, dan semoga mendapat surga di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersama-sama mari kembali ke ta'lim kita. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan bersama-sama kita sebagai pemicu supaya kita betul-betul lebih senang lagi untuk melaksanakan yasinan. Harapannya setelah kita bersama-sama akan mendengarkan, akan mempelajari masalah suratul Yasin dan juga yang berkenaan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi surah al-Makkiyah. Wa sababu nuzuliha anal kufar qalu inna Muhammad laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimun Abi Thalib wa ma dhaba ila maktab wa ma talamul ilm min al-muallim fa kaifa yasiru bi nabiyyin fa kana kafaran musrifina fi musrifina fi inkarihim. Faradallahu ta'ala qaulul kuffar wa anzala hadhihi surah wa syahida bidatil al-dalil ala risalati wa nubuwati wa qala ya Muhammad in ankara al-kuffar risalatak wa la taghurna bidzalika ana asyhadu innaka laminal mursalin falamma kana hadhihi surah dallatun wa syahidan ala risalati wa la jarma annaha suratul qalbil Qur'an kama qala alaihi salatu wassalam. Ini hal-hal yang bertentangan dengan Yasin. Maka di sini nanti kita akan lihat, kita akan tahu apa sih manfaatnya kita yasinan. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya, boyar nih wes ngapain yasinan? Habis-habisnya buang-buang waktu, buang-buang energi. Jadi kita akan tahu ini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau masalah Yasin itu banyak penafsirannya. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi makna daripada Yasin nanti ada beberapa ulama yang memberikan arti. Wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dan Al-Qur'an ini diturunkan penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin ay Muhammad, bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini asbabun nuzulnya begini. Hadhihi surah Makkiyah wa sababun nuzuliha anna al-kuffar qalu inna Muhammad laisa binabiyyin. Jadi asbabun nuzul turunnya surat Yasin itu begini. Bahwasanya orang-orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy ini menyangkal dengan kenabian Rasulullah, juga kerasulan daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan begini, Muhammad kulo kok dadi nabi, Muhammad kok rasul, ora ketemu, ora ada ceritanya. Muhammad kalau anak yatim daripada Abi Thalib. Wa ma dzaba ilal maktab, Muhammad ora tahu mondok, ora tahu sekolah. Ini bilangnya orang kafir. Penyangkalan, istilah tidak terima. Kok tahu-tahu Muhammad ini diangkat oleh Allah sebagai nabi, sekaligus diangkat sebagai utusan Allah dan sebagai rasul. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak setuju. Karena memang sudah menjadi patokan. Namanya patokannya orang kafir Quraisy itu kalau nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Ini kok tahu-tahu ada nabi dan rasul terakhir lagi, penutup lagi, ada dari
Quraisy dari Arab. Nah, ini menjadi satu keanehan, tidak terima. Apalagi Muhammad itu orang tahu mondok. Nah, orang tahu, tidak pernah sekolah, tidak iso moco, tidak iso nulis. Ini sangkaan daripada kafir. Kok tahu-tahu mereka itu Muhammad kok jadi nabi? Tahu-tahu ngaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ketemu nalar. Ini sangkaan pengingkaran daripada orang-orang kafir Quraisy. Bilal mata wa mata al muallim minal ilmi fa kaifa yasiru nabiyyan, bagaimana mungkin Muhammad jadi nabi? Enggak bisa. Fakan al-kufar musyiran nabiyan wal mursalin bal hum yatimun bal huwa yatim Abi Thalib wa ma dhaba nasuhan yasiran nabiyan fakan al-kufar musyirina fi inkarihim farota. Nah, sehingga Rasulullah itu mendapat cacian, makian, bantahan dan lain sebagainya dari orang kafir Quraisy. Jadi Yasin ini adalah sebagai pelipur lara. Surat Yasin ini sebagai pelipur lara atas sunggah gulana, atas gundah gulananya baginda Rasul karena diolok-olok oleh orang-orang kafir. Makanya kalau dulu Rasulullah itu diolok-olok orang kafir, penyembuhnya apa? Surat Yasin. Sekarang kita Yasinan diolok-olok oleh teman kita. Yang namanya bid'ah, yang namanya sesat. Maka GP aja bro. Nggak usah dipikirin. Wis yang penting apa yang kita lakukan ini adalah suatu kebenaran. Maka ceritanya mirip-mirip sekarang ini. Kalau dulu Rasulullah ini diolok-olok oleh orang-orang kafir masalah kenabian dan kerasulan, maka Allah sebagai pelipur-laranya menurunkan surat Yasin. Sekarang kita baca Yasin, malah diolok-olok, malah dikafir-kafir nih. Itu kebalik ya. Aneh ya, tapi nyata. Tidak apa-apa, maka sabar aja. Mau diolok-olok kayak apapun, sementing Yasinan tetap lanjut. Nah. Jadi ceritanya podo karo cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faradda billah wa raddallahu ta'ala qaulal kufar wa unzila hadhihi surah. Maka surat ini sebagai penolakan. Jadi Allah menolak terhadap sangkaan-sangkaan yang disampaikan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, dan sangkaan itu dari orang-orang kafir. Maka Allah menolaknya. Wa raddallahu ta'ala qaulal kufar wa unzila hadhihi surah syahida bidzatihil jalil ala risalati wa nubuwwatih. Maka ini sebagai persaksian. Allah langsung sebagai saksinya atas kenabian Muhammad dan juga atas kerasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dahsyat ayat surat Yasin itu dahsyat. Dahsyatnya karena Allah sendiri yang menjadikan sebagai surat Yasin ini sebagai persaksian kepada baginda Rasul, persaksian atas kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dahsyatnya ayat ini, luar biasa. Allah sendiri yang sebagai yang menjadi persaksinya. Wasaid bin Jalil ar risalati wa nubuwwati ta'ala. Ya Muhammad in angkarul kufar risalatak fala taghamma bidzalik. Maka didem-dem, kalau orang Jawa itu didem-dem. Ya Muhammad, sudahlah, ndak usah engkau pikir. Wis wong kafir wong koplak kabeh itu. Ndak usah dipikir, biarin aja. Biarin kamu dibilang itu bukan nabi, bukan rasul. Ndak usah susah. Jadi kita kalau diolok-olok wong NU kurang kerjaan, malam Jumat yasinan, tahlilan. Maka jadikanlah Yasin sebagai penenang jiwa. Surah ndak perlu dilayani. Anggapnya wong edan lagi ngomel, ngono ya kan ya. Anggapnya wong edan lagi ngomel. Nah, sebagai jadikanlah Yasin ini sebagai pelipur lara kita, walaupun toh kita ini dibully,
Kita ini disesat-sesatkan, kita ini dikafir-kafirkan gara-gara yasinan. Nah, ini semoga menjadi obat ini. Sehingga kita lebih gigih lagi, tidak malas-malas lagi, dan betul-betul mengharapkan kita untuk selalu bisa yasinan. Nah. Ya Muhammad in angkar al-kufar risalatak faladakum bidzalik. Ana ashadu. Ananya itu anak Allah. Nah, bayangkan. Ana ashadu innaka laminal mursalin. Falamma kanat hadhihi surah, saya Allah sebagai saksinya bahwasanya engkau Muhammad adalah seorang utusan. Allah sendiri yang langsung menyatakan yang sebagai saksi daripada Rasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Makanya Yasin, hebatnya Yasin luar biasa. Karena sebagai persaksian Allah atas kenabian dan kerasulan baginda Rasul. Falamma kanat hadhihi surah dallatun wa syahadatun ala risalatih fala jarma annaha syarat qalbul Quran. Dengan adanya ayat ini, surat ini sebagai persaksian sekaligus Allah yang menunjukkan sebagai saksinya atas kenabian dan kerasulan Muhammad, maka jadilah fala jarma sudah tidak diragukan lagi. Maka surat Yasin ini kata Rasul sebagai qalbul Quran, sebagai hati daripada Al-Quran. Ini salah satu riwayat mengapa Yasin sebagai qalbul Quran, karena Yasin adalah dibuat persaksian Allah atas kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan Yasinan sudah bertahun-tahun ini. Iya, Pak. Nah, tapi ora dong. Opo Yasinan? Gak dong. Yang penting Yasinan, nggih. Nah, tapi ndak dong. Nah, ini supaya dong. Ya Muhammad wa syahida ala risalati fala jarma annaha syarat qalbul Quran kama qala sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qulban wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu itu pasti ada hatinya, ada hati sanubarinya. Dan Yasin adalah qalbul Quran sebagai hatinya daripada Al-Quran. Maka inilah termasuk tanda-tanda atau sebagai risalah bahwasannya kedahsyatan Yasin sampai baginda Rasul bersabda bahwasanya Yasin adalah sebagai hatinya Al-Quran. Maka kalau sudah hatinya kena, ya, kita aja misalkan kita mau kenalan, mau cewekan atau apalah sebentuknya, mau menawarkan barang, ya kan? Kalau orang itu sudah kena hatinya, pasti akan kentil, ya kan? Kalau sudah hatinya sudah kita dapetin, pasti kita akan mudah, pasti akan ngikut kepada kita. Dan Yasin adalah sebagai qalbul Quran. Maka di saat kita membaca Yasin, otomatis nilainya sudah seperti kita membaca Al-Quran. Hebatnya begitu. Inna kama qala suratul Alam inna kulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atul Quran asra marrah. Wa man utawi sapane wong itu lupa aku sampean. Ayane Jawa. Bahwa saja barang siapa yang membaca surat Yasin, ya, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atul Quran asra marrah, maka Allah menulis orang yang membaca Yasin seperti kita tadi barusan tadi, Allah menulis seperti orang yang menghatam Al-Quran 30 juz 10 kali. Halo. Tahu sak jek jumlek.
Belum pernah baca Quran 10 kali khataman. Ya kan? Ini kita baca Yasin setiap malam Jumat. Nah, pahalanya Allah menetapkan menulis orang yang baca Yasin pahalanya seperti orang baca Quran 10 kali khatam. Luar biasa enggak, Pak? Ini kok dibilang bid'ah edan ya. Kalau enggak jelas lah. Ya kan? Enggak jelas lah. Maka jenengan jangan rugi kalau enggak ikut yasinan, Pak. Rugi. Hakul yakin rugi. Wong pahalanya sak pirang-pirang. Banyaknya. Gampang lagi. Ya kan? Datang yasinan, ada kopi, ada jajan, wis pokoknya ada makanan. Ya kan? Zahir batin wis pokoknya dilayani. Ewa semono, ada yang juga enggak suka yasinan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Rugi, Pak, kalau enggak yasinannya rugi pokoknya. Makanya yang sudah biasa yasinan, jangan las-malas. Ya? Jangan las-malas. Harus semakin kuat, semakin rajin. Nah, jadikanlah ini sebagai aset surga. Jangan yang dikejar aset dunia aja, duitin kelumpuk nih. Sekali-kali kita mengumpulkan aset surga. Ngono lho. Wong bakale awake dhewe ora nek donya terus kok. Ngacung yang selalu di dunia selama-lamanya. Ngacung. Enggak ada kan? Pada akhirnya kita ke sana semuanya. Lo ngapain kita enggak memperbanyak bekal? Enggak memperjamaah aset surga. Lo kan keblinger. Nah, keblinger. Maka kan gampang aja. Aset surga itu enggak harus membayar. Enggak harus capek-capek. Kalau kita cari aset dunia, sing tukang ya Pak tukang, sing ngantor ya Pak kantor, ya kan? Sing macul ya dadi Pak tani, sengsara kan? Sengsara. Tapi kalau aset surga, enggak ada kesarannya, Pak. Ya kan? Jalan-jalan wir, setiap langkah ditulis oleh Allah. Langkah pertama dinaikkan 10 derajat, langkah kedua dikurangi dosanya 10 derajat. Langkahnya itu maka semakin jauh langkah kita akan semakin banyak, semakin tinggi derajatnya dan semakin banyak dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling jauh ini Pak Suud ini. Nah, nanti mana orang? Pak Suud mana? Suud ada. Wah, itu dari Peruna sana. Nah, bayangkan. Paling banyak itu pahalanya itu dibandingkan kita. Naik motor itu dispensasi. Hitungannya tetap langkah. Nah, sama hitung dites saya Pak Suud. Pak Suud 6 maksudnya itu Pak Suud kae. Pak Suud 6 itu loh. Nah, dites jalan kaki berangkat habis asar. Dari Peruna ke sini berapa langkah? Itu hebatnya. Maka di hati-hati sahih sering saya sampaikan, setiap yang kita lewati, pohon-pohon yang kita lewati, ya, semuanya bertasbih memohonkan ampunan kepada orang yang pergi ke majelis. Nah, kalau kesini tadi ketemu sama bebek ndonga, Pak. Nah, ketemu sama kucingnya berdoa. Ketemu sama semutnya berdoa. Tidak percaya kah? Pernyataan saya ini saya pertahankan ila yaumil qiyamah. Ayo. Wes, kok memang salah, terus aku siap untuk disiksa oleh Allah. Nah, karena ini sabda bagi Rasul, makanya aku wani. Yang kita injak, tanah yang kita injak ini semuanya menjadi saksi. Setiap tanah yang kita injak menjadi saksi. Semuanya lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Mau sampai ikan-ikan yang ada di laut kita tidak kenal sama sekali. Mereka semuanya memohonkan ampunan kepada orang-orang yang berjalan menuju majelis. Kok sampai tidak senangnya koplak pokoknya.
Nggak beres kayaknya Anda kan nggak seneng ke majelis taklim itu. Tenan supaya sembuh. Wes ada yang kurang katanya, bawa ke rumah sakit jiwa aja. Fala jarama annaha surat qalbul Qur'an kama qala alaihi salatu wasalam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Wa man qara'aha kataballahu la qira'atal Qur'an asyra marrah. Maka barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah menulis pahalanya seperti membaca Al-Qur'an khatam 10 kali. Ya Allah. Wa kama qala alaihi wasallam inna Allah ta'ala qara'a suratul Yasin wa Toha qabla an yakhluqus samawati wal ardi bi alfi amin. Walamma sami'atul malaikat qalu tuba li ummati Muhammad. Nazala alaihim hatani suratani wa tuba liman tahammalu bihima wa tuba lisani yatakallamu bihima. Wa qala alaihi salatu wassalam inna ahlul jannah la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratur Rahman. Halo. Halo. Terakhir nih ya, terakhir. Hadis terakhir. Enggak usah suwe-suwe. Walama malaikat mana tadi? Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walama jarma surat Al-Qur'an inna likulli syai'in qalbun inna wa kama qala alaihi salatu wasalam Allah Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini membaca surat Yasin juga membaca surat Toha. Kapan? Kila ayyakhluqus samad wal ard bi alfi amin. Let 2000 tahun. Let ya Bapak? Jadi sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelumnya Allah ini membaca surat Yasin dan surat Toha. Nah, Allah membaca surat Yasin, ya kan? Ada enggak kira-kira yang membid'ahkan Allah? Ayo. Kon ngomong. Ayo. Sing biasa Yasinan bid'ah. Wes saiki kon ngomong. Allah baca surat Yasin. Ayo. Memang Allah bid'ah. Lah kok celok apa? Allah itu sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 sebelumnya membaca surat Yasin dan surat Toha. Bayangkan ini. Kalau Allah aja mengamalkan membaca surat Yasin, apalagi kita. Ini nah. Ini jangan ragu-ragu lagi Pak. Walaupun di YouTube, di Facebook, banyak dibully Yasinan bid'ah, Yasinan sesat, Yasinan neraka. Nggak usah dikubris, itu orang goblok. Emplok semuanya itu. Iya, nggak usah dibully. Karena kita Yasinan ada dalilnya itu nah. Lah kok sampai ngikuti kena koplak kabeh berarti orang. Barang salah kok diikuti, ya ikut sesat. Orang sesat kok diikuti, ya kita ikut sesat. Nah, maka ngikuti itu yang jelas-jelas. Nah ini ya, ini jelas ini. Bukan saya yang jelas, kalau saya nggak jelas. Ya Ropi'i tidak jelas. Yang jelas ininya loh. Yo, yang saya baca itu hakul yakin jelas. Yo, kita ngikuti ini ulamanya ini, nggak usah ngikuti Ropi'i kopak. Yo. Saya hanya membaca aja. Nah, kita sama-sama ngikutinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Yasin dan Toha. Kila ayyakhluqus samad wal ard bi alfi amin. Falamma sami'at malaikatul qalu tuba sampai malaikat itu begitu senangnya, begitu bahagianya. Mereka semuanya setelah mendengar bahwasanya Allah membaca surat Yasin dan Toha sebelum menciptakan langit dan bumi, begitu malaikat mendengar itu maka mereka langsung semuanya berkata, Tuba li ummati Muhammad, Tuba li ummati Muhammad, Tuba li ummati Muhammad. Beruntung. Nah, beruntung umat Muhammad itu sangat beruntung. Ini malaikat Pak.
Malaikat mengatakan kita ini adalah termasuk umat yang sangat-sangat beruntung. Karena di umat Muhammad diturunkan Al-Quran yang mana qalbul Qur'annya adalah surat Yasin. Dina. Sampai terheran-heran. Malaikat terheran-heran untuk kepada umat Rasulullah. Qalu tuba li ummati Muhammad nazala alaihim hatani suratani. Karena umat Rasulullah diturunkan dua surat ini. Surat khas, surat khusus yaitu Yasin dan surat Toha. Wa tuba liman yatamilu bihima wa tuba lisani yatatakallamu bihima. Sangat beruntung yang hafal surat Yasin dan surat Toha. Nah ini pakar kita, ustadz kita. Nah, ustadz muda yang ganteng. Lek hafal piye? Wa tuba lisani yatatakallamu bihima. Sing apal ya tuba beruntung, sing maca ya kabeh dituba. Semuanya baik yang menghafal maupun yang membaca didoakan malaikat. Beruntung semuanya itu, beruntung. Baik yang menghafal maupun yang membaca daripada khususnya dua surat yaitu surat Yasin dan surat Toha. Nah, tulisan nutakallam bihima wa kama qala alaihi salatu wasalam inna ahlal jannah la yaqrauna syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratir Rahman wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menyatakan bahwasanya ahli surga kalau ingin menjadi ahli surga maka perbanyak baca 3 ayat tadi, 3 surat. Surat apa, Pak? Apa, Pak? Surat apa? Yasin, Toha, Rahman. Sebagai tanda ahli surga kata Rasulullah selalu membaca khususnya 3 surat tadi. Surat Yasin, surat Toha, surat Rahman. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak salah Pak Yasinan ya. Jadi tetap semangat ila yaumil kiamah. Ya sampai mati aja, ora usah sampai sana. Wes sampai mati kita tetap Yasinan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Demikianlah untuk kajian kita malam hari ini untuk mengawali daripada rutinan kita. Semoga kita betul-betul diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah untuk terus mengibarkan bendera Yasinan. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengumuman.